Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Maria Ulfa, spesialis patologi anatomi. Saya dosen pada prodi patologi anatomi Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya. Saya bertanggung jawab pada salah satu mata kuliah, yaitu adaptasi sel dengan CPMK inflamasi atau radang, dengan sub CPMK mekanisme dan sel-sel yang berperan pada inflamasi atau radang kronis. Dengan tujuan pembelajaran adalah mahasiswa mampu menjelaskan dan menguraikan sel-sel dan molekul apa saja yang berperan pada respon radang kronis dan beserta dengan fungsinya masing-masing. Desain pembelajaran yang saya pilih adalah blended learning dengan station rotation model. Jadi sebelum pembelajaran saya akan membagikan via e-learning melalui Google Drive, yaitu modul pembelajaran, di mana pada modul pembelajaran ini berisi mengenai teori-teori dasar mengenai inflamasi kronis beserta dengan sel-sel yang berperan pada proses inflamasi atau radang kronis ini dan bagaimana patogenesisnya pada tubuh kita. Kemudian pada modul pembelajaran yang kedua saya membagikan mengenai gambaran virtual mikroskop dari bentuk sel-sel yang berperan pada inflamasi kronis ini. Jadi nanti mahasiswa dapat mempelajari bagaimana bentuk sel-sel inflamasi kronis apabila dilihat dari mikroskop. Nah, pada pembelajaran tatap muka saya akan memulai pembelajaran dengan melakukan pretest terlebih dahulu, di mana saya sudah menjelaskan bahwa pretest ini akan berisi mengenai soal MCQ atau isian singkat yang berisi dengan materi yang sudah saya bagikan sebelumnya melalui Google Drive. Lalu pembelajaran tatap muka akan saya mulai dulu dengan kuliah atau ceramah singkat mengenai hal-hal penting yang harus saya tekankan kepada mahasiswa, bagian yang mereka memang harus pahami, tentunya dengan poin-poin tertentu saja ya, untuk lebih lengkapnya mereka dapat mengulang lagi dari modul pembelajaran. Setelahnya maka mahasiswa akan saya bagi menjadi 2 station, yaitu station pertama adalah mempelajari khusus mengenai gambaran mikroskopik sel-sel pada sel radang kronis ini. Jadi saya sudah mempersiapkan gambaran virtual mikroskop sel-sel tersebut. Nanti mahasiswa saya instruksikan untuk menyebutkan nama selnya beserta dengan perannya masing-masing pada radang kronis. Kemudian pada station yang kedua, mahasiswa akan berdiskusi langsung dengan saya, tentunya dalam hal membahas mengenai apa saja sel yang sudah mereka lihat tadi dan bagaimana perannya, sampai dengan menceritakan bagaimana mekanisme tubuh dari awal terjadinya radang, kemudian sel itu mulai berperannya pada saat kapan, patogenesisnya seperti apa, sampai dengan nanti perannya masing-masing dari sel. Kemudian setelah itu pembelajaran akan saya tutup dengan melakukan post-test untuk nanti dapat menilai sejauh mana pembelajaran yang saya pilih dapat berpengaruh baik dalam mencapai tujuan pembelajaran kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, semoga selalu dalam keadaan sehat ya, karena kita hari ini akan mempelajari mengenai radang kronis. Sebelumnya kita sudah belajar, adik-adik sudah belajar melalui pembelajaran online ya. Jadi bahan-bahan modul pembelajaran beserta dengan slide mikroskop virtual sudah saya bagikan sebelumnya. Nah, itu adalah merupakan dasar teori dari pembelajaran yang akan kita laksanakan hari ini. Nah, apa itu radang kronis? Jadi radang kronis ini adalah reaksi tubuh reaksi tubuh kita, terutama tubuh kita yang terdapat pembuluh darah terhadap segala sesuatu, baik itu infeksi maupun kerusakan dari benda-benda asing dari luar, sehingga nanti sel-sel dan molekul yang ada di dalam tubuh kita akan bereaksi dalam hal mekanisme defense, mekanisme pertahanan dan adaptasi sel kita. Tujuannya adalah untuk mengeliminasi dari benda-benda asing tersebut. Oke.
penyebabnya. Jadi sebelumnya kan kita sudah membahas mengenai inflamasi akut. Nah, untuk inflamasi kronis sebetulnya penyebabnya sama dari inflamasi akut yang sebelumnya kita pelajari, yaitu ada infeksi, ada kerusakan jaringan akibat dari benda asing maupun reaksi imun ya. Jadi penyebabnya sama, namun kenapa dia berlanjut menjadi radang kronis? Artinya pada radang akut sel-sel tubuh kita tidak mampu mengeliminasi penyebab dari radang akut itu, sehingga proses terus berlanjut menjadi radang kronis. Nah, apa perbedaannya nanti kita pelajari ya. Baik, nah untuk respon tubuh kita sebetulnya sama ya. Tubuh kita akan melalui 5 proses. Yang pertama dia mengenali dulu nih, mengenali bagaimana tubuh kita ini sel-selnya itu apabila ada benda asing nih yang masuk ke dalam tubuh kita. Jadi ada mikroba, ada kerusakan jaringan. Sel-sel apa sih yang duluan mengenali? Di sini ada sel makrofag, ada sel dendritik, ada sel mas ya, duluan keluar nih. Dia akan berhadapan dengan benda-benda asing kemudian. Yang kedua ada proses rekrutmen. Ya, pada saat terjadi inflamasi dia ada sinyal-sinyal yang akan mengaktifkan sel-sel yang akan dipanggil nih, ayo sini datang semuanya, karena kita ada sesuatu yang harus kita bereskan di sini. Apa yang direkrutmen? Ada sel neutropil, ada sel monosit ya. Nah, dia akan membantu nih, dia masuk ke dalam pembuluh darah. Yang proses ketiga akan tadi mekanisme kontrol atau regulasi. Jadi pada mekanisme kontrol ini jadi pembuluh darah kita akan mengalami dilatasi, kemudian jaringan-jaringan ikat kita juga akan membantu dalam hal proses inflamasi, pembuluh-pembuluh darah akan bertambah ya, dan kemudian sel-sel radang juga akan datang untuk membantu mekanisme defense. Kemudian proses keempat adalah proses eliminasi. Apa yang dieliminasi? Tentu saja yang dieliminasi adalah mikroba tadi, benda asing tadi ya. Siapa saja nih yang bertanggung jawab proses removal ini? Contohnya adalah ada sel makrofag. Jadi sel makrofag akan mempagosit langsung, dia akan memakan langsung dan menghancurkan langsung, atau mungkin sel-sel ini akan mengaktifkan ya sel-sel lain untuk bereaksi juga dalam membantu dalam proses adaptasi sel untuk mengeliminasi radang kronis. Yang terakhir ada repair. Jadi repair atau resolusi ini adalah di mana jaringan tubuh kita akan mengalami perbaikan nih, resolusi akibat dari reaksi tadi. Mungkin ada pembuluh darah kita yang melebar, ada jaringan ikat kita yang mengalami kerusakan, pembuluh darah yang mengalami kerusakan, akan terjadi mekanisme repair untuk memperbaiki lagi ke posisi awal. Nah, tujuan dari pembelajaran kita hari ini, kita fokus nih di bagian mana sel-sel apa saja yang berperan pada setiap tahap ini. Apa nama selnya, bentuknya di bawah mikroskop seperti apa, dan kemudian perannya masing-masing dalam proses inflamasi kronis ini apa saja. Nah, tadi sudah dijelaskan sedikit ya sebelumnya bahwa dari akut berlanjut menjadi kronis. Apakah selalu seperti itu? Mungkin ada yang bisa jawab? Ada yang bisa nih memberikan pendapat apakah pasti radang kronis langsung akan pasti sebelumnya akan ada akut dulu dan penyebabnya pasti akan sama? Ada yang tahu? Silahkan tunjuk tangannya, silahkan adik-adik. Ya, jadi sebetulnya tidak semua radang kronis itu adalah kelanjutan dari radang akut. Bisa saja dari awal mikroba ataupun agen-agen penyebabnya itu adalah sesuatu yang akan berlanjut menjadi kronis. Misal nih pada reaksi hypersensitivity. Jadi pada reaksi imun hypersensitivity itu adalah suatu reaksi yang akan berjalan secara kronis. Jadi sel-sel radang akut tidak akan mampu mengeliminasi secara langsung dan dia akan langsung masuk ke dalam proses radang kronis dan penyebab-penyebab lainnya seperti itu. Nah, ini lalu berdasarkan dari onsetnya bagaimana, kemudian apa saja yang infiltrasi sel yang dominan, kerusakannya sejauh mana, dan apa juga gejala sistemik yang terjadi antara perbedaan antara akut dan kronis. Nah, ini mungkin lebih jelasnya sudah dibahas di modul ya, nanti kita bahas lagi di sesi diskusi. Penyebabnya tadi sudah dijelaskan ya, ini lebih lanjut lagi. Ini ada penyebab lainnya dan berhubungan dengan penyakit-penyakit tertentu misalkan ya. Nah, ini kita fokus pada radang kronis pada hari ini.
Jadi kalau dalam kronis sudah pasti responnya akan lama ya. Jadi prolonged duration, bisa dari mingguan sampai dengan berbulan-bulan nih, progresif terus berlangsung terus, sehingga nanti akan banyak sekali sel yang terlibat dalam mekanisme defense-nya. Bagaimana proses patogenesisnya? Di modul pembelajaran yang sudah saya bagikan jelas saja terurai di situ bagaimana patogenesisnya